Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami, Agus Santoso, dari Rumah Hebat Fatona. Di sini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, yang dari jauh. Dia adalah seorang cewek cantik yang dari Semarang. Aslinya tapi Karanganyar sini juga sih aslinya. Tapi kebetulan dia bekerja di sebuah rumah sakit di Semarang. Tapi sebelumnya saya mohon untuk subscribe dan like video kami ya, supaya channel kita bisa lebih berkembang dan bisa menghasilkan konten-konten video yang baik dan bermanfaat untuk masyarakat. Oke, kita langsung kenalan dengan Mbak siapa ini? Dengan Mbak Nilan Sari Nurwidawati atau akrabnya dipanggil Mbak Nilan. Ya, dengan Mbak Nilan Sari Nurwidawati. Akrabnya Mbak Nilan ya. Ya, ini teman-teman semuanya saya bacakan profil singkat. Jadi Mbak Nilan ini dulu kemarin pernah menderita penyakit COVID-19 ya, atau corona dulu ya, kira-kira 3 bulan yang lalu ya Mbak ya. Iya. Dan Mbak Nilan ini sebagai pegawai di sebuah puskesmas ya, di puskesmas, tapi puskesmasnya yang 24 jam kalau ditempati Mbak Nilan ini. Jadi dia sebagai Mbak Nilan ini nanti bisa bercerita nanti panjang lebar tentang profil dan tentang ketika mengalami COVID-19, dan alhamdulillah sudah sembuh. Dan kemarin pun juga hasilnya di rapid test. Dan rapid test itu sebenarnya ternyata ada beberapa hal ya, beberapa jenis rapid test yang selain antigen juga rapid test yang biasa dan antibody yang biasa. Dan ini ada yang terbaru, ternyata rapid test yang memang berkualitatif ya. Kualitatif itu yang digunakan untuk pasca orang yang menggunakan yang terkena corona, yang kualitatif itu seperti yang kita jelaskan di video yang kemarin, yang ketika kita di wedangan malam-malam hari itu, apa sih rapid test itu sebenarnya. Nah, itu nanti bisa lihat di video-video kami yang sebelumnya. Oke, untuk Mbak Nilan bisa bercerita panjang lebar tentang corona ini. Ya. Terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilan. Kebetulan saya bekerja di sebuah instansi Puskesmas Candi Lama, di mana di situ tugas saya itu sebetulnya saya di bidang kesehatan lingkungan. Tapi karena COVID ini setiap tenaga kerja dilibatkan, sehingga kami pun juga ikut terlibat semua dalam hal untuk menyelesaikan pasien-pasien COVID-19. Beberapa hal yang saya lakukan di dalam kegiatan ini, yang pertama saya melakukan kunjungan terhadap pasien COVID, kemudian kami memberikan edukasi, kemudian melakukan penyuluhan keliling di lingkungan-lingkungan wilayah kerja kami, dan memberikan obat kepada pasien tersebut. Banyak beberapa hal di sini, beberapa tenaga kesehatan yang mungkin kurang terkait tentang edukasinya ini. Tidak semua tenaga kesehatan mau ikut turun langsung, Mas. Iya, jadi kesehatan tenaga kerjanya rata-rata pada takut ya. Iya, rata-rata. kebanyakan masih pada takut. Iya. Mindsetnya mereka kontak dengan pasien COVID itu mereka bisa langsung kena gitu. Oh iya, jadi karena terkena berita hoax ya. Iya. Jadi bahkan itu pun juga terjadi di tenaga kesehatan gitu loh, Mas. Jadi tidak semua di warga biasa yang bermindset seperti itu, itu. Yeah. Kemudian insya Allah atas izin Allah ternyata kami diberikan kesempatan untuk bisa memberikan edukasi kepada warga. Kemudian kami pun juga memberikan motivasi, kemudian memberikan pencerahan kepada warga untuk bisa selalu percaya bahwa COVID itu akan segera selesai dan bisa sembuh total, seperti itu. Jadi beberapa pasien yang kami temui ternyata malah
hanya ada yang OTG, orang tanpa gejala, maupun hanya beberapa saja yang bergejala. Seperti itu. Dan kebetulan di bulan November kemarin ternyata saya juga termasuk yang terkonfirmasi, Mas. Iya Mbak. Lalu gini, itu yang Mbak rasakan apa ketika COVID itu, kena COVID itu? Saya tuh kayak berfeeling, Mas, pada saat itu. Jadi pada saat itu saya tuh udah mulai merasakan badan itu kurang enak, dan itu benar-benar saya nggak pernah merasakan badan yang benar-benar lemas, kemudian iya linu-linu semua tubuh, kayak benar-benar nggak ada tenaga sama sekali. Seperti itu. Kemudian saya mencoba, kebetulan pada saat itu pagi hari ada pemeriksaan swab, karena memang pas puncak-puncaknya di bulan November dan Desember itu memang kasus COVID di Semarang itu memang tinggi, karena memang Semarang kan masuk zona merah juga. Ya, dulu kan zona merah gitu. Sehingga memang kami pun dituntut untuk turun ke lapangan terus untuk kunjungan, kemudian memberikan obat kepada pasien seperti itu. Dan kebetulan terkena itu gitu. Iya, terpapar. kebetulan pada pagi hari saya mencoba untuk melakukan swab test. Kemudian kebetulan juga pada saat itu saya juga terus pulang ke Solo untuk PP juga. Nah, saya kira dropnya itu karena saya kecapean habis dari pulang dari Solo, seperti itu. Tapi ternyata semakin lama semakin drop, dan di malam hari anehnya itu saya sudah mulai merasakan anosmia atau kehilangan rasa. Cium ya? Ya, kehilangan rasa dulu pas pada saat itu. Ya, kehilangan rasa di malam hari. Kemudian besoknya itu kan saya swab tes di hari Rabu, pas di tanggal 6 kalau nggak salah. Itu saya sudah mulai merasakan demam tinggi. Kemudian besoknya saya periksa, jadi demamnya itu tinggi terus, Mas, kalau yang pasien COVID itu. Jadi nggak naik turun. Kalau biasanya demam berdarah kan ada pasca naiknya, tipoid, ada fase turunnya itu naik turun. Tapi kalau di COVID ini dia demam terus seperti itu. Kemudian pada saat itu saya sudah mulai merasakan demam tinggi, itu dengan suhu 38,7. Itu pakai pusing, Mbak? Iya, pakai pusing, mual. Ada diarenya juga? Nah, bentar, nanti. Jadi ini beberapa hari kemudian ya, Mas. Hari Rabu saya swab tes, hari Jumat swab keluar dan hasil positif. Waduh. Nah, pada posisi itu memang mungkin saya nervous juga, saya panik. Keluarlah gejala-gejala yang muncul, seperti nyeri dada. Sudah mulai merasakan nyeri dada. Kemudian anosmianya ditambah dengan pembaunya hilang. Oh, jadi selang 2 hari baru penciumnya hilang ya? Iya, gitu. Jadi awalnya hanya demam dan juga anosmia rasa, sekarang ganti sesek sama anosmia yang bau, gitu, Mas. Kemudian di obat terapi kami yang dari puskesmas itu ada 3 jenis ya, Mas ya, dan itu pun hanya antibiotik, tidak untuk mengobati COVID-nya ini. Jadi hanya untuk antibodi biasa ya? Untuk antibodi, untuk meningkatkan imunitas saja. Dan ada pun kalau obat-obatan yang di puskesmas itu hanya untuk meredakan gejala saja. Jadi sama nyeri-nyerinya gitu ya? Iya, betul. Seperti itu. Kalau misalkan saya ada gejala sesak, ya saya ada obatnya sesak. Untuk sesak. Kalau nyeri ya anti nyeri. Kalau misalkan pusing ya anti pusing gitu. Kemudian selama beberapa hari ini, beberapa hari waktu saya terkonfirmasi itu selalu setiap malam itu saya buntet, hidungnya tersumbat, jadi nggak bisa bernafas. Nggak bisa nafas, dan akhirnya saya jadi panik, sesek, kemudian nyeri dada lagi, gitu. Setiap malam. Jadi itu ada puncaknya ya, Mbak ya? Ada puncaknya. Di minggu pertama itu memang benar-benar puncaknya pas saya benar-benar ngedrop, gitu. Keluar, jadi ada beberapa, ada demam, kemudian nyeri dada, anosmia, sesak nafas, kemudian di hari kelima saya diare. Oh, jadi diarenya ketika berarti hari Minggu ya, Mbak ya? Iya. Mulai diare, karena apa? Kemungkinan besar karena saya nggak bisa merasakan apa-apa sehingga semua masuk dan itu tanpa terkontrol. Iya. Sehingga mungkin bisa jadi diarenya dari makanannya itu. Tapi ketika jenengan terkena corona itu, untuk makan itu seleranya makan gimana, Mbak? Apakah sangat-sangat turun sekali, karena benar-benar kita itu benar-benar nggak pengen makan, nggak pengen ngapa-ngapain, kayak semuanya itu males. Udah, ya udah, kayak bener-bener ngedrop.
semakin kita sedih, semakin imun kita turun. Terus yang Mbak lakukan ketika terkena corona itu, ketika itu kan pasti diisolasi di rumah ya? Di rumah atau di rumah sakit Terima? Kebetulan saya melakukan isolasi mandiri di rumah karena kebetulan suami saya juga dites PCR dan hasilnya negatif, sehingga saya ungsikan ke tempat kerjanya, di mes tempat kerjanya, dan saya benar-benar totalitas untuk isolasi mandiri di rumah. Gitu. Di rumah setiap ya? pagi saya melakukan DD, Berjemur ya? berjemur di atas, kemudian pagi gitu sudah melakukan aktivitas biasa. Cuman karena saya bergejala ya semampu saya untuk melakukan kegiatan Berarti itu. Jadi apa itu istilahnya, take home ya? Iya, itu. Oke. Lalu gini, mengenai rapid tadi yang Mbak jelaskan, Ya. tadi kan ada rapid yang biasa, ada rapid yang kualitatif, itu perbedaannya di mana Mbak itu? Oke. Jadi saya juga baru karena teman saya melakukan pemeriksaan kemarin, saya jadi tahu. Jadi ternyata memang untuk pemeriksaan untuk pasien COVID itu ada beberapa. Yang pertama rapid, yang kedua PCR. Rapid di sini ada beberapa. Ada rapid antibody di mana ngambil dari darah, kemudian antigen seperti swab seperti itu, dan di mana yang antigen ini sebetulnya dia itu bila dia positif dia sudah menunjukkan bahwa dia positif Untuk COVID. COVID ya? Iya, hanya saja dia tidak menunjukkan berapa jumlah virusnya yang ada di situ, Mas. Gitu. Gitu. Jadi kalau dia rapid antigen ternyata positif, dia itu sudah positif gitu. Tapi tidak bisa menunjukkan kuantitatif daripada kualitas dan kuantitatif daripada virus tersebut gitu. Betul, gitu. Jumlah virusnya tidak terlihat dan lemahnya di swab PCR itu dia nggak bisa mendeteksi virus itu hidup atau mati. Berarti hanya terjangkit gitu saja. Iya, dia positif dan jumlah virusnya segini. Karena bangkai virus itu tidak akan hilang. Jadi orang itu beberapa kali swab ternyata positif terus karena alatnya itu tidak bisa mendeteksi hidup secara maksimal hidup atau mati itu gitu. Virusnya hidup atau mati itu gitu. Kemudian teman saya kemarin ternyata yang terkonfirmasi dan bergejala seperti saya itu kemarin melakukan rapid kualitatif. Iya, di mana rapid itu dia itu akan mendeteksi apakah antibodinya itu masih ada di dalam tubuh. Kalaupun masih ada, berapa jumlahnya itu ada di situ. Oh, jadi jumlah tentaranya antibodinya yang ada di situ itu ada berapa itu terlihat Mas. Gitu. Jadi keunggulannya di situ kalau untuk rapid. Jadi ini berhubungan dengan vaksin karena yang revisi terbaru ternyata bila dia sudah terkonfirmasi lebih dari 3 bulan dia diperbolehkan untuk melakukan vaksin. Berarti yang aturan yang kemarin itu harus 6 bulan pasca positif itu baru diperbolehkan vaksin. Sekarang berarti ada revisi lagi gitu. Ada revisi yang terbaru itu 3 bulan langsung boleh divaksin gitu. Kemudian kemarin juga sempat saya mendengar juga bila yang penyintas COVID itu boleh divaksin bila dia dirapid dulu. Kalau ternyata rapid dia hasilnya non reaktif, dia boleh divaksin. Tapi kalau hasilnya reaktif, dia tidak dilanjut vaksin. Oh, jadi karena reaktif sudah antibodinya sudah kuat, berarti sudah aman ya. Betul, gitu Mas. Lalu kembali lagi ke yang rapid kualitatif ya Mas. Jadi di rapid kualitatif ini dia akan bisa melihat jumlah antibodinya itu ada berapa, sedangkan di rapid biasa antibodi itu hanya melihat dia non reaktif atau reaktif aja. Lalu gini Mbak, pertanyaan saya, itu normalitas untuk kualitatif itu berapa Mbak kira-kira kualitas? Untuk normalitas itu 0,8. 0,8 gitu. Itu 0,8 jumlahnya atau dalam arti 0,8 untuk ukuran yang jelasnya itu apa? 0,8. Jumlahnya dari antibodinya normalnya. Normalnya antibodinya 0,8 iya. Gitu. Bila lebih dari itu lebih kuat lagi antibodinya. Berarti kalau yang maksimal yang Mbak Nilan kemarin lihat itu, yang dari temannya Mbak Nilan itu berapa antibodinya? 250 Mas. Berarti 2,50 gitu, 2,5 gitu. Itu berarti alhamdulillah antibodinya sangat tinggi ya, yang itu maksimal sehingga yang tidak minimum. divaksin. Gitu. Oke. Lalu ini ada 2 pertanyaan lagi Mbak. Yang selanjutnya ini untuk pasca corona yang Mbak alami dulu, itu kira-kira
dari pasca kan untuk reaktifnya itu kan 10 hari, lalu untuk jedanya itu 4 hari ya, jedanya untuk 4 hari, jadi totalnya 14 hari untuk total isolasinya. Nah itu pasca setelah isolasi itu apakah itu badan masih lemas atau gimana Mbak kira-kira? Jadi ini dinamakan long covid Mas. Long covid itu adalah gejala yang muncul setelah dia menderita atau pasca terkena covid. Gejala-gejala itu muncul bisa sesak nafas, kemudian nyeri telan, kemudian demam, itu muncul lagi gejalanya, tapi tidak bisa menularkan ke yang lainnya gitu. Dan gejala itu sampai sekarang masih ada di saya. Jadi sampai sekarang kadang-kadang masih seperti itu, masih seperti itu. Oke. Lalu ini yang terakhir Mbak, kira-kira pesan dan kesan Mbak Nilan untuk masyarakat umum, untuk subscriber yang ada di channel kita, untuk ini pesan dan kesannya untuk masyarakat umum seperti apa ini? Saya Nilan sebagai tenaga kesehatan, saya hanya menghimbau kepada seluruh masyarakat di Indonesia untuk tetaplah untuk sesuai protokol kesehatan dimanapun kita berada. Masker kain baik digunakan selama 4 jam sekali. Yang paling efektif yaitu masker medis. Kemudian tetap lakukan jaga jarak, baik itu dengan teman sendiri, bahkan dengan keluarga dekat sendiri, kita tetap melakukan jaga jarak kepada yang lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu selalu melakukan cuci tangan setelah ataupun melakukan sesuatu ataupun melakukan kegiatan aktivitas yang lainnya. Bila tidak ada tempat cuci tangan, bisa menggunakan hand sanitizer gitu. Selain itu tetap dimanapun tempatnya harus tetap sesuai prokes gitu, Mas. Oke Mbak Nilan, terima kasih atas bincang-bincangnya di channel kita. Oke teman-teman semuanya, demikianlah tadi bincang-bincang kami dengan Mbak Nilan. Semoga apa yang disampaikan Mbak Nilan bermanfaat untuk kita semuanya, dan jangan lupa jaga 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Itu himbauan dari pemerintah. Oke, jangan lupa subscribe, like, and komen yang bagus ya teman-teman semuanya, agar channel kita tetap menjadi channel yang menjadi channel edukasi. Rumah Ipat Fatona, saya channel Cah Disabilitas Karanganyar sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.